kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib selama-lamanya. Jadikan kami rumah doamu, baik-Mu yang kudus dimanapun kami berada, hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam doa, pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan sebentar hamba kami dalam firman Tuhan, urapi hamba. Jika firman yang saya hamba sampaikan menguatkan dan meneguhkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kita dan dimuliakan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa ini harus kita miliki dalam setiap doa kita. Kenapa? Kalau kita berdoa hanya asal-asalan saja, berdoa seperti orang munafik, dan doanya itu supaya dipuji orang, supaya doanya ketahui orang, dan doa itu tidak akan berkuasa. Karena apa? Karena doanya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Mari kita akan belajar saat ini tentang doa yang penuh kuasa. Dikatakan dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan buat kita, jika kita berdoa, apapun masalah persoalan kita, baik sakit, masalah ekonomi, masalah apapun itu, masalah pergumulan apapun itu, kita harus berdoa dengan benar. Doa yang benar adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk hal nafsu sendiri, keuntungan diri sendiri, bukan. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan diagungkan dan dimuliakan dalam setiap doa kita. Jangan sampai kita salah berdoa dalam mengiring Tuhan. Apa itu doa yang disertai dengan penuh kuasa? Yang pertama, kita harus berdoa. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus berdoa dengan yakin sangat besar kuasa. Jadi yang pertama, kita harus berdoa dengan kebenaran. Kita harus berdoa dengan hidup benar. Ini dua orang benar. Ini artinya kita harus hidup benar. Hidup kita harus hidup benar. Sikap kita, perbuatan kita harus hidup benar. Kalau kita tidak hidup benar, jika kita berdoa, maka doanya itu tidak berkuasa. Bahkan doanya itu tidak akan dengar oleh Tuhan. Dan doanya itu hanya sampai di atap saja, tidak akan menggoncangkan surga. Mari kita berdoa dengan hidup benar. Hidup benar itu artinya menjaga hidupnya dalam kebenaran, menjaga hidupnya setiap hari dalam kesucian, kekudusan, dalam perkataan, perbuatan, sikap, seluruh hidupnya. Kita harus menjaga kualitas hidup kita. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup di dalam perbuatan daging, keinginan duniawi, keinginan mata yang kuat hidup. Kita harus betul-betul, jika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat Yesus Kristus, dan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, mari kita hidup benar dengan hidup dalam pertobatan setiap hari, hidup dalam kesucian setiap hari, hidup dalam kekudusan setiap hari. Jika kita salah, kita cepat-cepat bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, dan tidak mengulangi
perbuatan-perbuatan dosa kita yang kita lakukan. Ini, mari jika kita berdoa, maka doa kita itu doa yang benar, doa yang penuh kuasa. Karena iblis tahu, berdoa aja di situ, tapi sikapmu tidak berubah, perbuatanmu tidak berubah. Berdoa aja, memuji Tuhan aja, berdoa menyembah Tuhan aja, tapi perilakumu tidak akan berubah, sikapmu tidak berubah, perkataanmu tidak berubah. Ini iblis. Maka iblis akan mengintimidasi kita jika kita tidak hidup benar. Doa kita harus hidup benar dengan cara melakukan kebenaran, hidup dalam pertobatan setiap hari. Jangan sampai kita tidak hidup dalam pertobatan. Doanya luar biasa kalau berdoa kudus, tapi cuma di doa aja itu. Coba setelah lewat dari doa, hidupnya tidak akan sesuai dengan doanya. Jangan sampai begitu. Itu bukan doa yang benar. Mari kita tunjukkan hidup kita, perbuatan kita, sikap kita, pribadi kita bagi semua orang dimanapun kita berada, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan. Setiap orang tunjukkan hidup kita berubah, tidak sama lagi dengan kehidupan duniawi ini, tidak sama dengan kehidupan keinginan lama kita, tapi kita bertobat, hidup di dalam firman Allah. Ini doa yang penuh kuasa. Yang kedua, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Katakan di sini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi penuh keyakinan itu artinya dengan iman, percaya, yakin bahwa doanya telah dijawab oleh Tuhan, doanya telah diterima oleh Tuhan. Inilah iman kita. Itulah iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Dia yakin bahwa setiap doa-doa yang dia doakan sudah diterimanya dengan iman. Iman dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu Ibrani pasal yang 11 ayat 1. Dikatakan di situ bahwa iman itu, saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan supaya lebih jelas. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ternyata kita sudah mengimani bahwa segala sesuatu kita sudah lihat dan kita sudah imani bahwa kita sudah dapatkan apa yang tidak kita lihat. Kita imani, inilah dunia tidak bisa terima. Jadi kita harus beriman bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan telah memberikannya kepada kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Orang yang ragu dan bimbang, tidak percaya akan firman, itu adalah orang yang tidak yakin akan firman Allah. Tidak yakin akan dua-duanya dijawab oleh Tuhan. Masih bimbang, masih ragu. Benar nggak ya dijawab oleh Tuhan? Kayaknya ini masih mengambang ini. Nah, ini sudah nggak yakin. Kayaknya doa saya ini belum dijawab Tuhan, ini udah bertahun-tahun ini. Lama sekali ya. Nah, ini sudah meragukan, tidak yakin. Kita harus yakin dengan penuh keyakinan. Kita berdoa, jangan ragu-ragu, jangan bimbang bahwa doa kita itu sudah dijawab oleh Tuhan. Ada 3 jawaban doa. Yang pertama, langsung terjadi pada waktu itu. Ketika kita berdoa kepada yang sakit, sembuh langsung, atau langsung mengalami mujizat. Jawaban doanya adalah iya, terjadi hari itu, saat itu. Ada yang kedua, jawaban yang kedua adalah tunggu dulu. Kenapa tunggu? Tuhan menguji kesetiaan kita, Tuhan menguji iman kita, Tuhan menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita. Makanya tunggu dulu. Mungkin ada yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Ada jawaban yang terakhir adalah tidak. Kenapa tidak? Karena mungkin kita hidup dalam dosa. Maka jawaban tidak dijawab oleh Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran, dari kekudusan, tapi hidup dalam dosa. Kita melakukan pelanggaran dalam Tuhan, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mari kita yakin dan percaya. Yang ketiga, saudara, doa yang penuh kuasa itu, yang ketiga, kita harus berdoa dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar. Dikatakan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat ketiga, karena kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginanmu, bukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa dengan motivasi yang benar. Motivasinya adalah, tujuannya adalah bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri. Dikatakan di sini di dalam Yakobus pasal yang ke
4. Ya. Yakobus pasal yang keempat dikatakan di sini bahwa kamu berdoa, tetapi kamu berdoa juga, tetapi kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Kamu meminta untuk hendak memuaskan hawa nafsu. Nah ini, jadi jangan sampai kita berdoa untuk kepentingan memuaskan hawa nafsu, sehingga doa kita tidak berhasil. Jadi kita berdoa supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, banyak orang bertobat, supaya banyak orang diselamatkan. Ini motivasi yang benar, bukan untuk mencari kekayaan sendiri, untuk kesombongan, arogan, bukan. Ketika kita dipakai Tuhan berdoa kepada yang sakit sembuh, kepada yang kesakitan dipulihkan oleh Tuhan, jangan sombong, jangan angkuh, jangan menikah diri sendiri, jangan motivasinya salah, jangan bangga. Semua karena anugerah Tuhan, kita sebagai alatnya saja, kita sebagai manusia biasa saja. Jadi motivasinya adalah semuanya berikan kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang keempat adalah gimana? Apa doa yang berkuasa itu? Doa yang penuh kuasa itu adalah berdoa dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, keseriusan, tidak main-main. Karena apa? Karena kita bukan menghadap manusia, tapi kita menghadap Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Itu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus dengan penuh hormat, dengan keseriusan, tidak main-main. Kita menghormati Tuhan. Kita serius, sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita anggap Tuhan itu tidak ada, sehingga kita main-main, tidak serius, pikirannya melayang-layang kemana-mana, gitu ya. Tidak komitmen berdoa kepada Tuhan. Mari kita serius berdoa di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, sama seperti Elia, manusia biasa. Dia serius berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doanya. Ketika berdoa supaya ada terjadi, yaitu hujan tidak turun, terjadi. Dan dia berdoa juga supaya hujan turun, terjadi. Tapi dia berdoa dengan kesungguhan, keseriusan, tidak main-main di hadapan Tuhan. Kita aja kalau kita menghadap Pusat Presiden, menghadap pimpinan kita, atasan kita pasti hormat dengan serius, tidak main-main, apalagi untuk Tuhan. Mari kita serius dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Berdoa, jangan sampai kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Sama seperti Hana juga serius, dia berdoa minta anak kepada Tuhan. Dipikir Nabi Elia, dipikir Nabi Eli, bahwa bukan Eli saya, bukan Eli, tapi Eli, dia pikir dia mabuk, tapi dia mencurahkan isi hatinya dengan kesungguhan kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan kesungguhan, jiwa yang hancur di hadapan Tuhan, dengan mencucurkan air mata, tapi bukan hanya mencucurkan air mata saja. Ada orang dengan serius, bukan tidak dengan mencucurkan air mata, dengan kesungguhan lah. Ada mencucurkan mata, ada tidak mencucurkan air mata, ada yang menangis, ya serius, terseduh-seduh, ada begitu. Ya, bagaimana cara kita dengan keseriusan kita kepada Tuhan, dan berdoa di hadapan Tuhan dengan doa yang benar. Yang seterusnya adalah orang yang serius itu dengan Tuhan, tidak bertele-tele, tidak mengulang-ulangi doanya, tidak yakin doanya dijawab oleh Tuhan, tidak yakin doanya berputar-putar, doanya mengambang kemana-mana, tidak kena sasaran. Itu jangan, saudara. Bahkan juga doa yang tidak serius itu doa yang munafik. Dia berdoa supaya di keremehan orang, dipuji orang, supaya dia kudus, suci. Jangan, saudara. Mari kita berdoa dengan keseriusan, baik secara pribadi, baik secara perorangan, baik secara banyak orang, secara sendiri, serius dengan Tuhan. Berdoa menghadap Raja segala raja, membawa hubungan kita dekat dengan Tuhan, karena kita menghadap Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi seperti surga. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dengan penuh kerendahan, jangan dengan arogan. Orang Farisi dan Taurat itu, dia dengan
kesombongan. Dia bandingkan dirinya dengan orang berdosa. Aku berdoa setiap hari. Dia berdoa. Dia pamerkan dirinya. Dia pamerkan perbuatannya. Aku berpuasa dalam seminggu 7 kali. Wah, berpuasa setiap hari. Dalam seminggu selalu berpuasa. Gitu. Dia berdoa. Aku tidak sama dengan orang berdosa ini. Tapi Yesus mengatakan dalam perumpamaan itu bahwa orang Farisi ini menikah diri dan tidak dicabuan. Orang berdosa itu dicabuan. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jangan sampai kita sombong. Jangan angkuh dalam doa-doa kita. Jika kita dipakai Tuhan, jika kita diurapi Tuhan, jika kita dipakai Tuhan lewat doa-doa kita, kita berdoa bagi orang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang sudah dihiburkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan dimerdekakan, dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Jangan sombong. Tetap rendah hati, itu bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Kita sehat aja, kita kuat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita sehat, kita bisa menikmati hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Itu kita syukuri. Jangan kita sombong. Oh, karena saya menjaga pola makan, pola istirahat, pola tidur. Nah ini jangan. Mari kita tetap rendah hati dalam doa-doa kita. Doa yang rendah hati itu, dia tidak mendoakan mencelakakan orang lain. Nah ini, dia berdoa, Tuhan cabut nyawa orang itu, jatuhkan mereka. Wah, dia berdoa untuk mencelakakan orang lain. Itu doa yang salah. Doa yang tidak benar dengan arogan, kesombongan. Jangan saudara. Mari kita rendah hati, kita berdoa, Tuhan selamatkan mereka, orang-orang yang terhilang. Selamatkan mereka supaya mereka jangan jauh dari Tuhan. Dan berkata, jangan hanya aku aja diselamatkan, biar semua orang diselamatkan. Dia tidak puas hanya dirinya diselamatkan. Banyak orang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Dia berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa dan negara, bagi keluarga, bagi orang-orang suku kebaikan, bagi semua orang dengan penuh kerendahan hati. Dan dia berkata, bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendakmu. Sama dengan Tuhan Yesus berdoa di dalam Getsemani. Bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan bukanlah cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa. Itulah doa yang penuh kerendahan hati. Tetap rendah hati. Maka kita, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Tuhan akan memberikan jawaban yang penuh kuasa dalam doa kita. Dan Tuhan diagungkan dan tinggikan dalam seluruh doa-doa kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Yang pertama, dengan kita harus menjaga hidup kita hidup benar, hidup dalam kekudusan, kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam keinginan daging, keinginan duniawi, meninggalkan semua keinginan lama, keinginan duniawi, tidak hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang kedua, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan, tidak bimbang, tidak ragu dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa kita terjauh oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus berdoa dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah, bukan untuk mencelakakan orang lain, bukan untuk keinginan diri sendiri, bukan memuaskan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, kita harus berdoa dengan keseriusan, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi kita. Karena kita menghadap Raja segala raja, bukan menghadap sembarang. Karena kita menghadap Allah yang hidup, yang berkuasa di dunia dan di surga. Yang keempat, kita harus berdoa dengan kerendahan hati, sehingga kita dijawab oleh Tuhan dan Tuhan diagungkan dan dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat doa yang kami naikkan. Ajar kami berdoa di hadapan-Mu supaya kami jangan salah berdoa. Pimpin dan tolong kami berdoa yang benar di hadapan-Mu Tuhan dalam hidup kami supaya kami jangan salah berdoa, tapi kami doa yang benar dengan yakin. Maka ketika kami doakan, maka akan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang belum bertobat, diselamatkan oleh Tuhan, bertobat. Bagi saudara-saudara dan ayat diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang supaya mereka datang kepada Yesus dan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan dosa mereka, keinginan daging mereka, keinginan duniawi, dan melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu terjadi, rencana-Mu terbaik bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi seluruh dunia, bagi semua umat-Mu Tuhan. Biar mereka diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa.